Hai, nama saya Jacqueline, saya dari program studi Magister Psikologi, Fakultas Psikologi Universitas Kristen Maranatha. Senang sekali bertemu dengan Anda semua. Saya akan mengajak Anda untuk melihat suatu sisi kehidupan kita yang baik, yaitu menolong. Anda pasti nggak asing dengan kata ini ya, kata menolong itu lekat dengan hidup kita sehari-hari. Tetapi jarang orang yang menyadari menolong itu harus seperti apa dan bagaimana, dan apa efek menolong dalam kehidupan kita. Nah, ajakan pertama saya adalah mari kita melihat itu ya, tidak hanya sekedar melihat tapi menyertakan mata hati, kasih dalam hati kita untuk melihat di luar sana itu ada apa saja. Banyak sekali orang yang membutuhkan pertolongan, merasa hidupnya semu, merasa tidak dicintai, merasa gagal dan sebagainya ya. Mulai dari yang mungkin permasalahannya sedikit kecil gitu ya, sampai ke yang berat, mungkin sampai ke depresi, sampai saya sudah nggak menemukan lagi arti hidup itu seperti apa. Nah, permasalahannya juga banyak dari yang dekat dengan kita nih ya. Permasalahan saya sendiri misalnya, saya merasa diri saya tidak berharga. Kemudian kalau nanti lebih luas lagi dengan keluarga, permasalahan dengan orang tua, dengan kakak adik, dan atau keluarga besar di luar ya, om, tante dan semuanya. Permasalahan dengan teman, permasalahan dengan pacar, orang yang terdekat ya, sakit, lebih sakit kalau kita punya permasalahan dengan orang yang dekat, secara psikologis dekat, kita sayang gitu ya, dan ternyata itu tidak seperti yang kita harapkan. Itu juga banyak sekali yang dalam cinta itu disakiti. Ada dalam pertemanan sahabat yang hilang, tidak mau menerima lagi. Ada dalam studi, kenapa nggak lulus-lulus, kenapa sulit kalau berhadapan dengan guru, dosen yang seperti ini gitu ya. Kenapa kehidupan dalam pekerjaan misalnya, kenapa saya nggak tahan dengan pressure, tekanan dalam pekerjaan, dan masih banyak lagi. Nah, itu kita lihat sebagai sesuatu yang memprihatinkan dalam hidup kita. Ada banyak tenaga profesional ya untuk membantu permasalahan, dari yang mungkin dokter kalau ada keluhan sakit, ada psikolog, mungkin kayak saya psikolog, ada dari pemuka-pemuka agama ya. Tapi itu jumlahnya terbatas, dan kadang-kadang kalau itu berbayar apalagi ya, itu mahal sekali dan nggak semua orang bisa menjangkaunya. Padahal kehidupan masyarakat itu luas sekali, teman-teman kita yang di luar yang punya masalah itu banyak sekali, sehingga itu tidak akan mencukupi. Nah, kita dalam kehidupan kita sebagai seorang teman yang hidup bersama orang lain, kita punya potensi untuk menjadi penolong dalam kehidupan. Yang harus kita lihat dalam diri kita adalah apa yang harus kita perhatikan gitu. Kalau kita mau menolong, kita lihat lebih jauh. Menolong itu nggak sekedar menolong aja, tetapi akan baik kalau kita renungkan gitu. Bagaimana kita akan menolong orang lain gitu, supaya menolong itu nggak sekedar menolong, tetapi itu panggilan hidup kita gitu. Kita menjadi peka pada setiap kebutuhan orang lain yang membutuhkan bantuan. Jadi menolong itu juga panggilan hidup gitu. Kita melengkapi, mungkin kita sekarang kayak saya dosen, ada yang karyawan, ada yang guru, ada yang mahasiswa, itu semua panggilan hidup. Nah, menolong juga demikian, panggilan hidup ya. Ada berapa hal yang apakah saya menolong karena saya terpanggil untuk menolong. Yang pertama adalah bahwa kebutuhan untuk menolong itu adalah berorientasi pada adanya bukan keperluan kita sendiri gitu, tapi ada kebutuhan orang lain, kebutuhan termasuk juga panggilan Tuhan gitu, bahwa kita dipanggil, kamu membantulah orang lain gitu. Kita peka pada panggilan Tuhan dan peka pada kebutuhan masyarakat. Kemudian kalau itu menjadi panggilan hidup kita, apapun yang kita lakukan, kegiatan-kegiatan, aktivitas-aktivitas kita itu akan kita sadari sebagai sesuatu yang punya tujuan untuk membantu orang itu. Jadi ada tujuan yang apa yang kita kerjakan tuh ada tujuan khususnya gitu.
Nggak sekedar ya sudah mengerjakan, ya sudah kamu perlu ini kasih, enggak. Tapi semua yang kita lakukan itu biasanya termasuk dalam hidup kita sehari-hari, kita akan fokus pada melakukan hal yang benar dan baik. Yang berikutnya panggilan hidup itu adalah kalau kita berorientasi pada prososial, maksudnya kebutuhan orang lain, apa yang mereka butuhkan dalam kehidupan itu, kita menjadi peka untuk hal seperti itu. Itu yang disebut dengan panggilan hidup. Mari kita renungkan ya 3 hal tadi. Panggilan berasal dari luar, kemudian kegiatan-kegiatan dan apa yang kita lakukan itu berguna, ada tujuannya, dan itu berorientasi pada kebutuhan orang lain. Bagaimana merenungkannya? Kita punya waktu merenung dengan yang sangat baik itu pada saat kita sendiri. Saat kita sendiri, terutama kalau malam gitu kan biasa ya, apalagi sudah makin dewasa, orang akan punya refleksi sebelum tidur, berdoa. Kemudian kita merenungkan, apa ya yang muncul dalam hidup saya? Kenapa saya menolong si A? Kenapa saya menolong si B? Ada apa dengan hidupnya? Ada apa dengan segala kesulitan permasalahannya? Kemudian kembali ke diri kita sendiri. Pertanyaan-pertanyaan itu perlu kita renungkan ya. Sebenarnya apa sih untung saya, hidup saya menolong orang lain gitu. Dampaknya apa untuk diri saya, dampaknya apa untuk orang lain. Nah, hal-hal itu menjadi sesuatu yang mendewasakan kita dengan memberikan refleksi untuk kehidupan. Bahwa kita itu menolong itu direnungkan menjadi bagian dari diri kita sendiri. Kita lihat keluar ya, harus mempertanyakan keluar ya, test the water gitu ya. Menyentuh kehidupan orang, menyentuh dengan pergaulan kita sehari-hari. Kita semua kan makhluk sosial, pasti hidup bersama orang lain. Jadi setiap bertemu dengan orang lain kita bertanya, melihat lebih dalam lagi gitu ya, apa kesulitan mereka. Jadi kalau kita tahu kebiasaan teman kita atau orang lain sekitar kita, kalau misalnya biasanya mereka ceria, tertawa, hari ini kok mereka merenung ya, cukup mungkin ditepuk aja ya, dicoba gitu. Kayaknya ada kesulitan hari ini gitu, atau cuma dipeluk, dipegang tangannya gitu ya. Kalau ada yang bisa aku bantu ya, kayaknya ada sesuatu yang mengganggu gitu. Nah itu membuat mereka merasa diperhatikan gitu. Nah itu menyentuh hati. Kembalikan ke diri kita sendiri ya. Kalau kita sedang mengalami sesuatu, ada orang yang datang seperti itu, seperti mendapat guyuran angin segar, air segar gitu ya. Nggak panas lagi hati dan pikiran kita gitu, sehingga kita akan jalan ke depan. Aku nggak sendiri gitu, karena ada orang lain bersama aku. Nah, apa saya seorang penolong ya? Yang direnungkan itu adalah yang pertama, yang penting adalah saya punya hati yang peduli, bukan pinter ya, bukan pinter. Mau masuk psikologi, apakah dia jadi penolong baik? Belum tentu ya. Mungkin dari teknik bisa menjadi seorang penolong yang baik. Punya hati yang peduli, punya kesadaran bahwa saya harus mengembangkan diri dan terutama mencintai diri. Kalau Anda bisa mencintai kehidupan, Anda akan bisa mengajak orang lain juga untuk mencintai kehidupan. Kemudian kesediaan untuk belajar. Menolong perlu belajar, dan karena ada beberapa hal yang harus disadari dan diperhatikan. Dan yang terakhir, kita punya waktu. Kita mau jadi penolong tapi kita nggak pernah punya waktu. Bisa nggak bantu aku? Enggak, aku lagi sibuk lagi nih. Ya, sama aja, itu bukan menolong, tapi punyalah waktu. Nah, mari belajar ya, menolong itu belajar ya. Ada teori yang harus dimengerti. Teori itu nggak semua harus dengan psikologi, nggak ya. Dari pengalaman saya untuk helping relationship, menolong itu dari yang non psikologi juga bisa belajar dengan sangat baik. Ada teori yang harus dipelajari ya. Anda bisa mengikuti semua pelatihan dimanapun ya, itu pasti diajar untuk teori-teori menolong itu seperti apa. Kemudian ada keterampilan yang harus dilatih, ada micro skill, bagaimana melihat, bagaimana mendengarkan dengan aktif, bagaimana kita berempati, bagaimana kita memberikan pertanyaan untuk menggali permasalahannya, bagaimana kita menemani dengan bahasa tubuh kita yang menyamankan dan buat orang lain menjadi aman dan nyaman, itu dipelajari, dilatih. Kemudian belajar juga terus menerus ya, melihat kehidupan kita yang ada bukan ujian teorinya tapi uji hati kita gitu. Saat kita menolong itu deg-degannya seperti apa, rasanya muncul seperti apa, dan saya itu refleksi setelah menolong, dan itu terus menerus yang harus dilakukan.
Itu menjadi proses belajar dari kita menolong. Kemudian menolong yang penting itu adalah bukan kita akan cenderung untuk memberi nasihat. Kamu harus gini, harus gitu ya. Padahal kita nggak tahu apa yang dialami gitu. Helping relationship, menolong, dan yang saya ajak dalam pertemuan kita ini adalah relasi ini ya. Jadi yang penting bukan kemampuan kita untuk memberikan solusinya, tetapi relasi menolong orang lain. Kadang-kadang orang yang kita tolong orang yang cukup kuat, cukup mengerti, hanya kita menjadi cermin bagi mereka untuk mereka lebih mengerti dirinya sendiri. Yang penting itu tadi ya, relasi interpersonal, karena dalam situ akan terjadi komunikasi yang hangat, dekat, munculnya kepercayaan, munculnya rasa aman dan nyaman kepada orang yang ditolong, dan di situ akan membuka diskusi banyak tentang permasalahan kehidupannya. Yang berikutnya baru kita memikirkan tentang bagaimana memfasilitasi perubahannya. Yang kedua, belum tentu kita berhasil, karena makin derajat permasalahan makin sulit, itu membutuhkan profesional. Nggak usah khawatir, nggak usah sedih bahwa Anda gagal menolong, nggak ya, karena yang penting adalah kita menemani, bahkan menemani untuk menemui ahli yang diperlukan gitu. Itu juga menolong, sangat menolong. Bagian menolong yang lain itu apa saja gitu ya. Nah itu sebenarnya kita mengajak mereka dalam pembicaraan, dalam relasi interpersonalnya, kita tuh untuk mengajak mereka untuk mengubah persepsi. Jadi persepsi bahwa mereka kenapa ya merasa gagal gitu. Sebenarnya bukan gagal, tapi diajak untuk melihat, memaknakan peristiwa itu. Bukan dia gagal, tetapi cara pandang dia pada permasalahan itu kadang-kadang tidak realistis gitu. Ya, langsung baper gitu ya, aku nggak bisa. Padahal bukan ya, tugasnya mungkin baru, sehingga dia menuntut dirinya lebih gitu. Jadi kasihan kan kalau orang begitu ya. Kemudian kita ajak dia juga untuk melihat lebih jauh, mereview bersama gitu ya, pemecahan masalah yang sudah dilakukan itu apa saja gitu. Kemudian yang penting adalah kita juga mengajak mereka melihat tujuan hidupnya. Kamu bekerja untuk apa, belajar untuk apa, sambil melihat nilai-nilai hidupnya ya. Nilai hidup kadang-kadang tidak disadari oleh banyak orang, dan padahal itu menjadi fungsi seleksi yang sangat penting untuk untuk membahas sesuatu permasalahan dalam kehidupan gitu. Dan diajak juga untuk melihat kebutuhan hidupmu itu apa. Kembali tadi ya, untuk melihat yang realistis itu seperti apa, dengan kemampuan dia yang dia punya, kelemahan yang dia punya juga harus disadari, keunggulan dia yang harus dipol-polin itu apa, itu kita ajak untuk itu. Kemudian mengajak untuk memutuskan bagaimana memunculkan motivasi. Nah, kalau kita mengajak mereka mencintai dirinya, melihat talenta hidupnya, kekuatannya, itu menjadi motivasi yang tumbuh dari dalam dirinya, dan itu lebih penting dibandingkan motivasi dari luar gitu. Kalau ada teman dia baik, kalau ada imbalan dia menjadi baik, enggak ya, tetapi harus dari dirinya sendiri supaya dia kenal kekuatan saya apa. Nah, itu yang harus kita ajak ke orang yang kita tolong. Apa yang kita ajak untuk diri kita sendiri? Cuma satu, belajar. Yang kedua, belajar lagi. Yang ketiga, belajar lagi. Ya, jadi menolong itu merupakan proses belajar hidup. Belajar hidup yang seperti apa? Tadi ya, sebenarnya kalau kita belajar tentang teorinya, kita belajar teori itu dalam kehidupan kita. Kalau kita belajar keterampilan tadi mendengarkan, melihat dengan aktif, berempati, sebenarnya kita menajamkan kemampuan kehidupan kita sendiri gitu ya. Melihat, menolong mulai dari mana? Dari diri kita sendiri. Mulai dari melihat perubahan. Saya dulu sebelum suka menolong itu seperti apa? Kemudian sampai sekarang saya menolong itu seperti apa ya? Yang diperoleh harusnya adalah makin fokus gitu, meletakkan hal-hal kehidupan kita itu. Kalau saya melihat di gambar itu kayak batu tuh disusun gitu ya, nggak berserakan ya. Jadi tujuan-tujuan hidup kita itu kita kenal, ditata lebih baik. Itu yang terjadi dalam diri kita. Harus ada perubahan, harus ada perkembangan, artinya perubahan ke arah yang lebih baik. Saya yakin itu akan terjadi dalam diri kita kalau kita menolong. Nah, perubahan itu juga yang kita bawa, kita ajak ke mereka yang kita tolong. Jadi mulai dari kita berubah ke arah yang baik, berkembang,
kita akan punya potensi, punya kekuatan untuk mengajak orang lain juga berkembang dengan baik. Kalau tidak terjadi, menolongnya hanya selebrasi, semu ya, jadi nggak bersungguh-sungguh gitu. Nah, itu membawa sejarah hidup kita. Kita menolong dengan benar, dengan tulus atau enggak, itu hanya kita yang mampu menjawab itu. Jadi mari kita upayakan perubahan yang baik dan benar dalam hidup kita sebelum kita menolong orang. Yang berikutnya, kita harus bertanya, sulit nggak sih menolong itu? Menolong bukan proses yang gampang, karena tadi harus dipelajari ya. Tetapi bukan yang sulit, karena apa? Karena itu ada dalam kehidupan sehari-hari dan kita sudah dikasih modal gitu. Kasih ya, peduli itu sudah ditanamkan sebenarnya dalam diri kita, hanya dilatih atau enggak. Jadi yang penting adalah kita tidak pernah menganggap itu sulit supaya kita berjuang terus, tapi tidak pernah juga menganggap bahwa permasalahan itu kecil. Karena kita harus upayakan sekecil apapun permasalahan yang dihadapi oleh orang kita tolong itu, kita akan upayakan dengan baik gitu. Kemudian jadi apa pembelajaran dari yang kita peroleh dari menolong itu? Banyak ya. Menolong itu sulit, mengubah orang lain sulit, sama seperti kita merubah diri kita sendiri. Sebenarnya pelajaran yang terbaik dari proses menolong, belajar menolong adalah pencegahan. Sebelum permasalahan itu datang, kita kan nggak tahu permasalahan adanya kapan, terjadinya kapan. Kalau kita menolong kan kita nggak perlu sebenarnya harus menunggu orang bermasalah. Bukan, hei kamu bermasalah nggak, sini saya tolong. Nggak begitu kan. Kita kan menolong itu menunggu orang lain ya. Jadi lebih pasif. Nah, kalau kita menolong ya, jadi semua yang kita pelajari itu bukan berakhir pada kita menunggu orang ditolong. Tapi harus aktif, dinamis untuk menolong itu dengan pencegahan. Gerakan kesehatan mental itu merupakan sesuatu yang menjadi alternatif yang bisa dilakukan oleh semua orang untuk membantu orang lain ya. Jadi mengajak setiap orang, mulai dari orang di sekitar kita ya. Kalau saya mungkin dari keluarga, anak-anak, kemudian nanti teman, dan meluas lagi kayak bawang gitu ya, lapisan-lapisan jaringan sosial yang kita ajak gitu. Jadi mengajak mereka untuk menjadi subjek yang kuat, yang handal, yang sehat mental terutama ya. Sehingga mereka kalau punya masalah tidak menjadi masalah lagi. Karena apa? Karena mereka punya kekuatan untuk melihat itu secara realistis, punya kekuatan motivasi untuk menghadapinya gitu, tahu kemana dia minta tolong dan sebagainya ya. Jadi yang utama dari proses menolong adalah justru bukan kuratifnya tapi pencegahannya. Jadi sebelum krisis, sebelum masalah datang, kita bisa mengajak teman-teman kita untuk menjadi handal. Terakhir adalah diawali dengan pertanyaan ya tadi, apakah saya menolong? Diakhiri juga dengan pertanyaan, apa yang saya peroleh dalam kehidupan? Ini adalah satu catatan kecil yang kita perlu tulis di hati kita ya. Menolong itu memberi kita tantangan sebenarnya untuk menjalani kehidupan ini sulit, tapi kita dikasih sesuatu yang lebih juga ya, bahwa kita melihat dunia ini sebagai tempat yang masih layak untuk kita hidupi gitu. Itu ada permenungan pertama dari ini. Kita untuk kita sendiri, untuk orang lain, bahwa dunia itu layak kita hidupi. Terus menolong akan membantu kita dan orang lain yang kita tolong untuk mencintai diri dan kehidupannya. Terima kasih Tuhan sudah mencintai kita gitu. Begitu besar yang diberikan pada kita, kehidupan terutama, nafas, pekerjaan, semua pengalaman hidupnya itu bermakna sekali. Nah, Tuhan sudah begitu mencintai, karena itu kita perlu mencintai dan menjaga hidup kita. Kemudian apalagi ya, ada catatan yang harus ada di hati kita adalah kita selama proses menolong melalui tadi interpersonal relation itu ya, kita itu bersama-sama tumbuh dan berkembang ke arah yang lebih baik. Ini pasti ini, jadi nggak bisa kita kalau menolong, iya aku juga begitu. Jadi terus sama-sama merana, bukan ya, tapi ayo dong, ayo gitu ya. Jadi bisa gitu. Selalu mengajak tumbuh dan berkembang. Yang terakhir adalah kalau kita menolong, kita itu menjadi satu orang yang mengambil bagian dalam proyek Allah untuk kehidupan yang damai sejahtera. Nah, kalau kita lihat itu semua, menolong itu indah kan. Mari kita menolong karena kita mencintai kehidupan kita dan kita berterima kasih pada Tuhan untuk kehidupan yang baik sudah
beliau berikan pada kita. Selamat menolong, selamat makin peduli, selamat belajar, dan selamat mencintai kehidupan. Terima kasih.